Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Prognosis, program ngobrol bareng neurologis. Road to Sunshine and Namik 2022. Jadi seperti episode sebelumnya, hari ini kita juga akan membahas suatu tema dari ilmu neurologi yang berguna bisa buat dokter umum, dokter muda atau koas, juga buat dokter spesialis lainnya. Nah, perkenalkan hari ini yang membawa acara adalah saya sendiri, Dr. Yuda Perdana, dan narasumber kita adalah Dr. Teddy Tejomukti, spesialis neurologi. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Dr. Yuda. Sehat, dok? Alhamdulillah. Dr. Yuda bagaimana? Alhamdulillah harus sehat, dokter. Iya, harus sehat. Jadi hari ini kita akan membawakan tema kita, dokter, ya, yang berhubungan dengan ilmu yang dokter dalami, dok. Oke. Dengan judul Diagnosis dan Tata Laksana Tumor Otak Primer. Oke, dok ya? Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan aja, dokter. Memang ada dari netizen juga, dok. Iya, oke. Banyak banget nih. Kita kan zamannya netizen sekarang, ya? Iya. Nah, kita kan membahas tentang diagnosis dan tata laksana tumor otak primer, dokter. Sebelum kita masuk ke intinya, jadi mungkin dokter bisa menjelaskan definisi dari tumor otak primer itu sendiri, dok. Definisi tumor Definisinya, otak primer. dokter. Ya, kalau tumor otak primer ya berarti sel tumornya itu ya berasal dari sel otak itu sendiri, gitu. Kalau nanti kan ada istilah berarti nanti ada tumor otak sekunder. Kalau tumor otak sekunder ya berarti tumor di otak yang awalnya atau sumber selnya itu dari tubuh bagian lain yang metastasis ke otak, seperti itu. Kalau tumor otak primer ya berarti dari sel otak itu sendiri. Dari sel otak atau sistem saraf pusat itu sendiri, ya, dok, ya? Gitu. Dari pusatnya, dok, ya? Oke. Nah, jadi, dok, tadi kan dokter bilang ada yang sekunder juga, dok. Tapi kalau untuk secara epidemiologi, dokter, bagaimana insidensi dan prevalensi dari tumor otak primer itu sendiri, dokter? Epidemiologi. Yes, dok. Ya saya nggak hafal ya angka-angkanya. Cuman kalau kita lihat data dari yang ada di dunia, tumor otak primer itu didominasi oleh jenis tumor meningioma. Terus diikuti glioblastoma ya, glioblastoma multiformis. Itu sih kalau secara epidemiologi yang tersering. Kalau di Indonesia yang pernah merilis data itu adalah bagian Jakarta ya, RSCM sama Darmais itu, Rumah Sakit Darmais. Itu menyebutkan yang bersama sih, yang mayoritas masih didominasi dari astrositoma atau glioma, kemudian diikuti meningioma. Kalau di Muardini sendiri, ya, sebenarnya saya nggak merilis data sih, cuman saya mengumpulkan data setahun terakhir itu memang mayoritas adalah meningioma, sekitar 40% gitu ya untuk kasusnya. Itu untuk tumor otak primernya. Jadi tetap ya, dok, ya, secara umum segaris besar di dunia ini memang meningioma yang pertama, dok, kan? Iya. Di Muardi pun begitu ya, dok, ya. Oke, dokter. Tadi kan dokter bilang kan ada secara epidemiologi kan ada yang astrositoma, meningioma. Contoh-contoh lain dari tumor otak primer itu apa saja sih, dok? Banyak, dokter. Contoh-contohnya, dok. Banyak. Ya, ini misalnya gini, kalau kita tumor otak primer ya dari neuroepitelial gitu ya. Itu kan ada sel penyokong atau sel glia, namanya berarti glioma. Di dalamnya berarti ada sel penyokong itu ada 3 ya. Astrosit berarti astrositoma, oligodendrosit ya oligodendroglioma. Terus kemudian ada juga ependim ya ependimoma gitu. Terus kemudian bisa tumor embrional seperti medulloblastoma itu ya contohnya, atau tumor lain seperti di regiopineal, pinealoma itu kan bisa. Terus ada juga tumor yang berasal dari sel meningioma itu tadi, dokter Yuda. Atau terus tumor dari saraf-saraf kranial seperti schwannoma, itu juga bisa, tubular schwannoma gitu contohnya ya. Atau juga limfoma, itu juga termasuk tumor otak primer. Terus atau dari sel germinal seperti koriokarsinoma, teratoma, itu juga ada. Atau bahkan tumor-tumor di regiosela seperti adenoma, craniofaringioma gitu. Sebenarnya banyak banget jenis tumor otak. Tergantung lokasi ya, dok, lokasi dan asal selnya itu sendiri ya, dok, ya. Iya. Banyak juga ya. Iya. Kalau untuk faktor risiko sendiri untuk tumor otak primer itu apa saja, dok? Apakah sama dengan tumor-tumor lainnya di lokasi lain atau memang ada ciri khas gitu dari tumor otak primer itu sendiri, dokter? Kalau faktor risiko saya kira sama ya, dokter Yuda ya, dengan tumor-tumor di bagian tubuh lain ya. Ya paling sering kan ya
familial, jadi genetik itu ya tetap sangat pengaruh pertama kan itu ya. Genetik. Terus kemudian usia, mungkin kalau usia tumor otak primer itu lebih banyak ditemukan di anak-anak sama dewasa tua mungkin gitu ya. Kalau jenis kelamin mayoritas laki-laki yang sering terkena, atau ini ya, kalau meningioma itu karena berhubungan dengan hormonal juga mungkin lebih banyak pada wanita khusus untuk meningioma ya. Atau apalagi ini paparan seperti X-ray gitu ya, elektromagnetik seperti handphone itu juga menjadi faktor risiko terjadinya tumor. Atau paparan virus seperti Ya, dok, ya? Epstein-Barr virus itu kan Virus. bisa dikaitkan dengan kehadiran tumor limfoma itu tadi juga bisa. Dan lain-lain, saya kira faktor risiko tumor sama. Hampir sama ya, dok ya. Nah, kalau untuk itu, dok, patofisiologi sendiri, dok, dan patofisiologi dan gejala gitu, dok, kan memang apakah ada perbedaan, dok? Kan ini kan di otak, dok, apakah ada khas-khasnya, dok, untuk terjadinya patofisiologi dan gejala di tumor otak primer itu dengan dibandingkan tumor-tumor lainnya di tubuh kita, dokter? Kalau patofisiologi terjadinya sel tumor ya, saya kira sama juga. Sama juga, dokter, ya, karena ya kan namanya sel tumor berarti yang awalnya selnya normal tumbuhnya gitu jadi nggak normal gitu kan, jadi berlebihan atau menjadi sel kanker itu tadi. Yang pasti ya karena ketidakseimbangan antara sel tumbuh sama sel yang mati gitu kan. Patofisiologinya ya ketidakseimbangan itu ya karena mutasi ya pasti ya, karena mutasi di protein-protein seperti proteoonkogennya atau tumor supresor gen atau gen perbaikan DNA nanti kan mengalami mutasi di situ sehingga menjadi sel kanker. Saya kira kalau patofisiologinya sama. Cuman yang unik dari tumor otak itu yaitu tadi yang sempat disebutkan Dr. Yuda tadi gejalanya ya. Jadi gini, kita bayangkan kan kepala kita itu kan organ yang maksudnya tertutup rapat gitu ya, tertutup rapat dengan volumenya juga tetap gitu kan. Isinya ya otak, cairan otak dan darah gitu ya. Bayangkan kalau kemudian ketambahan satu massa gitu, otomatis kan akan ada efek desak ruang di situ. Itu salah satu keunikan kalau ada tumor otak. Terus kemudian tumor otak itu sendiri seperti yang Dr. Yuda bilang, jadi otak itu kan masing-masing bagian itu punya fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Akhirnya gejalanya pun nanti akan bervariasi, sama-sama meningioma tapi letaknya beda ya gejalanya akan berbeda. Seperti itu salah satu keunikan di tumor otak. Satu lagi ya karena di otak itu ada saur darah otak atau blood-brain barrier, itu menjadi salah satu keunikan juga terjadi edemophasogenik yang nantinya menambah efek desak ruangnya itu juga. Saya kira itu sih. Tapi kalau patofisiologi sama. Kalau untuk faktor risiko, patofisiologi semua tumor sama, dok. Tapi ciri khasnya dari gejala ya, dari tumor otak sendiri itu. Nah, kalau untuk bagaimana seorang dokter umum ataupun seorang presiden lah, dok, kan sering tuh, dok, PPDS, dokter ya, mohon maaf nih, dok, itu untuk menegakkan diagnosis tumor otak primer tuh, dokter, urutan yang benar tuh bagaimana sih, dok? Iya, seperti kita mendiagnosis penyakit apapun ya, Dokter Hidayah. Jadi ya pertama ya dari kita pastikan gejala klinisnya nih mengarah ke tumor atau enggak. Jadi kumpulan gejalanya bagaimana. Terus kemudian kita buktikan dengan pemeriksaan fisik. Kalau sudah mengarah ya kita arahkan untuk pemeriksaan imaging untuk memastikan benar nggak ada tumor otak gitu ya. Gejala-gejala yang sering kalau di tumor otak yang pertama jelas nyeri kepala ya. Nyeri itu kan selalu menjadi alarm pertama ya kalau ada yang nggak beres gitu ya. Jadi nyeri kepala itu akan menjadi salah satu gejala yang paling sering ditemui. Terus kemudian karena otak fungsinya masing-masing ya gejala akan bervariasi, akan muncul misalnya kelemahan ekstremitas atau kalau di daerah konveksitas nanti ada kejang. Terus biasanya karena ada tingkat peningkatan TIK nanti akan terjadi penekanan pada saraf kranial terus menyebabkan pandangan double. Salah satu keluhannya kan itu ya, pandangan double atau gangguan lapang pandang. Jadi pasien hanya bisa melihat bagian tengah, pinggir-pinggirnya nggak kelihatan, gitu juga bisa. Dan yang terakhir ya karena otak itu punya fungsi luhur ya, akan terjadi perubahan status mental juga bisa terjadi atau gangguan fungsi kognitif itu bisa terjadi. Nah dari gejala-gejala itu kita nanti lanjutkan untuk pemeriksaan fisik gitu ya. Kita tadi kan penekanan saraf kranial gitu. Kita cari apakah ada kelainan saraf kranial dari pemeriksaan fisik. Dan nanti pemeriksaan yang lain, misalnya dari sistem motorik nanti akan ditemukan adanya tanda-tanda upper motor neuron lesi gitu. Kalau sudah ada itu semua menunjang, baru kita buktikan dengan pemeriksaan imaging dengan kontras untuk menentukan oh iya ini benar ada tumor otak nih. Gitu. Saya kira begitu untuk runtutan mendiagnosisnya. Iya, ini ada pertanyaan titipan lagi nih, dok. Kan banyak, dok, dari nggak usah disebutkan namanya. Terus yang nggak enak. Ya, ini dari itu, dokter, dari beberapa teman-teman atau teman-teman residen lainnya.
misalnya nih dok, saya tertarik dengan nyeri kepala tadi dokter. Nyeri kepala berarti dan penurunan kesadaran dok. Berarti nyeri kepala dan penurunan kesadaran itu bukan mendadak ya dok. Berarti sifatnya kronik progresif atau semua gejala tumor itu adalah kronik progresif dokter. Iya, kalau ngelihat tadi ya, jadi kan sel tumor itu akan tumbuh makin besar. Salah satu keunikannya yaitu gejala-gejalanya akan muncul secara kronik dan progresif, gitu ya. Tapi kalau penurunan kesadaran itu kan nanti kalau sudah ini ya, sudah emergensi atau terjadi, maksudnya udah TK-nya meningkat, herniasi, akhirnya terjadi penurunan kesadaran gitu. Tapi pada prinsipnya gejala-gejala itu akan muncul kronik progresif, seperti contohnya nyeri kepala tadi. Awalnya biasa gitu ya, terus makin lama kok makin berat gitu. Awalnya hilang timbul, lama-lama menetap di lokasi tertentu gitu misalnya. Terus nanti makin lama ditambah nyeri kepala plus defisit neurologis yang lain, misalnya dengan kejang, dengan kelemahan. Makin lama akhirnya sampai jatuh ke TK meningkat, herniasi tadi, nyeri kepala yang disertai penurunan kesadaran dan muntah proyektil misalnya gitu. Biasanya itu dibawa IGD dengan kondisi seperti itu. Jadi gitu, jadi memang kronik progresif fasenya. Nah kalau untuk itu dokter, ada lagi nih dok. Kalau untuk pemeriksaan penunjang dokter, itu kita ada gold standar nggak dok? Gold standar untuk pemeriksaan penunjang pada tumor otak primer dokter? Ya, gold standar untuk menemukan ini sebuah tumor gitu ya, menyebabkan sebuah tumor ya jelas imaging. Gold standarnya karena patofisiologi tadi di tumor otak terjadi kerusakan sawar darah otak, imagingnya ya harus dengan kontras gitu ya, baik CT scan kepala kontras bisa, tapi mungkin lebih baik dengan MRI ya, kepala kontras itu juga bisa. Terus nanti untuk membedakan ini tumor atau infeksi gitu kan agak susah ya. Ya nanti ada spektroskopi untuk melihat di situ, untuk menentukan oh iya ini lebih ke arah tumor nih gitu. Jadi kalau untuk mengetahui tumor ya dengan imaging, dengan kontras ya itu salahnya. Kalau untuk PA dokter, pemeriksaan PA? Kalau PA itu merupakan gold standar untuk menentukan jenis tumornya tadi dokter. Kan macam-macam tadi iya, dok, ya. Yang tadi kita sebutkan di awal itu banyak banget itu. Nah dari PA itu akan ditemukan oh iya ini benar ini ke arah meningioma, oh ini ke arah glioblastoma multiformis misalnya gitu ya. Termasuk nanti kan itu ya mutasinya, jadi dia grade berapa di WHO itu juga ditentukan. Kalau jenis tumor sampai derajat itu dok ya, itu bisa dengan memang harus di PA dok kan? Ya, untuk menentukannya gitu ya. Kalau cuma untuk sekedar ada tumor atau tidak, ya imaging. Ingin tahu pembahasan selanjutnya? Jangan lewatkan podcast kami part 2. Jangan lewatkan event Sunshine dan Namnik di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Pro Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!